Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini dia bagian berikutnya. Kedatangan Dr. Beno di desa ini sungguh sangat merepotkan. Dia selalu ingin tahu tentang lampor yang meneror desa. Gerak-gerik aku pun terasa terbatas dan diawasi. Terlebih dengan pusaka Kyai Ageng Suro yang kini berada di tangannya. Siapa yang memberikan keris padanya? Kalau benar Ki Rekso, berarti nyawaku terancam. Apakah Dr. Beno tahu apa kegunaan keris itu? Setiap jam hanya pertanyaan itu yang mengelilingi otakku. Tiap kali aku merasa gundah, hatiku tidak nyaman dan tenang, aku pasti akan mengunjungi Sarah. Hanya dengan menatap wajah cantiknya saja mampu membuat kedamaian kembali di hatiku, seperti sekarang. Meskipun waktu maghrib akan tiba, namun aku malah pergi ke gubuk belakang kebun jati. Sesampainya aku di sana, aku melihat seseorang berlari sangat kencang, seperti habis melihat hantu. Siapa dia aku tidak tahu, karena dia berlari sangat kencang dan membelakangiku. Dan aku juga lihat Bi Ningsih yang celingukan, seperti sedang mencari sesuatu. Loh, Bi Ningsih sedang mencari apa? Mencari siapa lebih tepatnya, Wira? Karena baru saja ada seseorang yang melihatku di sini. Seseorang? Siapa, Bi? Apa orang yang aku lihat tadi adalah pelakunya? Kau melihatnya? Siapa dia? Entahlah, Bi. Aku hanya melihat punggungnya. Namun dia terlihat seperti siapa? Ah, tidak, Bi. Aku sendiri tidak yakin. Dr. Beno, Bi. Aku berkata dalam hati. Tempat ini sudah tidak aman ternyata. Ngomong-ngomong, kau mau apa kemari? Melihat Sarah? Tadinya sih iya, Bi, tapi sepertinya tidak jadi. Aku ingat bahwa ada perlu dengan Pak Mul. Wira, permisi. Bi Ningsih hanya mengangguk. Mungkin dia heran melihat tingkah aneh diriku. Dengan memotong jalan kebun, aku lebih cepat sampai di rumah Pak Mul. Kebetulan beliau sedang duduk di depan teras sambil membaca sebuah buku. Den, tumben kemari. Pak Mo langsung berdiri melihat kedatanganku. Ada yang ingin saya bicarakan, Pak. Mari Den, ke dalam, ajak Pak Mul padaku. Pak, sepertinya Mas Beno udah terlalu ikut campur dengan urusan kita. Terlebih kemarin Wira melihat dia berada di rumah Ki Rekso. Benarkah? Apa Ki Rekso ingin memperalat Mas Beno, Den? Pak Mul bertanya dengan raut wajah terkejut. Entahlah, Pak. Wira pun tidak tahu. Ah, merepotkan saja dokter itu, ucapku kesal. Lalu apa yang harus Bapak lakukan? Cobalah yakinkan dokter sialan itu, Pak. Gunakan alasan apapun. Jangan sampai dia ikut campur terlalu jauh. Jangan sampai semuanya terbongkar, Pak. Dan lagi, asal Bapak tahu, entah dari mana saya lihat, dia memiliki aura pusaka Kyai Ageng Suro. Dengan penuh emosi, aku berbicara dengan Pak Mul. Lalu aku pun menghela nafas panjang. Sekarang Pak Mul lebih baik jika selalu berada di sini. Hasut dia, Pak. Dan selalu awasi dokter itu. Cepat pergi sekarang, titahku pada Pak Mul. Dan dia pun langsung bangkit dan pergi dari rumahnya. Tinggal aku sendiri terduduk lemas, memikirkan betapa terancamnya hidupku karena kelakuan Dr. Beno ditambah dengan pusaka yang dia miliki. Di sisi lain, saat itu aku yang sangat penasaran dengan pusaka yang ada pada Mas Beno pun membawaku untuk melihat atau hanya sekedar menyentuh keris pusaka itu.
Kebetulan hari itu Mas Ben sedang tugas di puskesmas dan pintu kamar Mas Beno rusak, tidak bisa dikunci dari luar. Sehingga ini memudahkanku untuk mencari pusaka itu. Aku terus mencari, dari mulai laci lemari, di bawah tempat tidur, dan di laci meja rias, namun aku tidak menemukannya sama sekali. Tapi saat aku sudah berputus asa dan hendak keluar kamar, ada pancaran sinar hijau muncul di balik saku celana yang tergantung di belakang pintu. Saat aku lihat, ternyata benar, itu adalah keris Kiai Ageng Suro. Setelah mendapatkan apa yang aku cari, lantas aku pun dengan cepat pergi dari kamar Mas Ben. Takut ada seseorang yang melihatku. Aku mengunci pintu kamar dan mulai memperhatikan benda kecil di tanganku ini. Dengan merapalkan mantra seadanya, aku mulai mencari tahu nama siapa yang diincar keris ini. Dan wajahku terlihat di ujung keris sebesar jari manis ini. Benar saja bahwa akulah yang diincar keris Kiai Ageng Suro. Namun entah mengapa, keris ini tidak menunjukkan reaksi apapun saat ada di tanganku. Keris ini tiada tandingan, digunakan oleh para raja terdahulu untuk balas dendam. Meskipun si pemilik telah mati, namun siapapun yang telah menjadi sasaran Kiai Ageng Suro, cepat atau lambat, si musuh yang telah tertulis namanya di keris ini pasti akan mati. Setauku sampai saat ini belum ada yang bisa mencegahnya. Ini belum saatnya. Keris Kiai Ageng Suro masih menunggu waktu yang tepat untuk menyerangku. Namun terlebih dahulu, aku harus menakuti Mas Ben dan memberikan cerita bohong tentang keris itu dan memastikan dari mana Dr. Beno mendapatkannya. Kebetulan saat itu aku melihat Mas Beno sedang duduk sendiri menatap kosong ke depan. Ini kesempatan bagus untuk bertanya padanya. Maaf Mas Beno, ini tadi siang saat Mas Beno di puskesmas, saya mendengar suara benda berjatuhan di kamar Mas Ben. Saya kira itu Mas Beno, tapi karena Mas Ben tidak menjawab panggilan saya menerobos masuk ke dalam kamar. Lalu saya menemukan keris kecil ini ada di bawah pintu. Ucapku berbohong. Oh ya Wir, ini souvenir punya saya. Mungkin karena tadi saya terburu-buru ke puskesmas, jadi terjatuh dari tas saya. Dengan wajah sedikit panik, Mas Beno mengambil keris yang ada di tanganku. Souvenir? Tapi saya lihat ada khodam yang bersemayam di dalamnya. Ngaco kamu Wir, khodam macam apa coba? Jawab Mas Ben. Kiai Ageng Suro Mas, pembangkit lampor. Dimanapun Mas mendapatkannya, menurut saya bukan hal bagus jika Mas Beno menyimpannya. Kali ini aku mengarang cerita bohong. Sebelum perkataanku dijawab, azan maghrib lebih dulu berkumandang, dan Mas Beno pun pamit untuk melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim, atau mungkin lari dari kata-kataku. Sementara aku masih berdiri mematung memperhatikan setiap langkah kaki Mas Ben. Saat dia melewati lorong dan melewati beberapa pajangan keris di tembok, salah satu keris mengeluarkan cahaya merah delima yang membuat aku penasaran untuk melihatnya. Ternyata cahaya itu berasal dari keris dengan ukiran wayang semar di gagangnya. Setelah aku amati, ternyata keris ini bisa aku gunakan untuk memberi pelajaran kepada Kirkso malam ini juga. Kini, keris bergagang wayang semar itu sudah ada di tanganku. Tinggal mengatur waktu untuk melakukan pembalasan. Dari luar kamar terdengar suara keributan. Aku pun menghampiri, penasaran apa gerangan yang terjadi. Ternyata ada seorang ibu yang meminta tolong untuk mengobati anaknya yang sedang sakit. Ini kesempatan bagus, karena Mas Ben pasti akan pergi dan tidak akan mencurigai gerak-gerikku. Dan saat Mas Beno dan para petugas puskesmas lainnya telah pergi, kini saatnya aku yang pergi. Aku pamit pada ayah meminta izin untuk pergi ke rumah Pak Mul. Tentu saja, aku perlu bantuan Pak Mul untuk melakukannya. Dengan menyelipkan keris semar di kantong celana, aku pergi ke rumah Pak Mul. Pak, buka pintunya Pak! Aku berteriak sambil sesekali mengetuk pintu depan rumah Pak Mul. Hingga beberapa kali, sampai akhirnya
Pak Mul menjawab dan membukakan pintu. "Loh, ada apa, Den?" tanya Pak Mul heran. "Bapak harus bantu saya kali ini. Pasti jika Bapak mampu, Bapak akan bantu." Aku tersenyum mendengar jawaban Pak Mul. "Bantu saya memberikan pelajaran kepada Ki Rekso." "Sekarang, Den?" "Iya Pak, kita harus ke rumahnya." "Pelajaran bagaimana? Mengancamnya atau bagaimana, Den?" Pak Mul masih bingung dengan ucapanku. "Sekarang kita ke sana dulu. Selebihnya bagaimana nanti?" Pak Mul mengangguk dan setuju untuk ikut denganku. Dengan obor di tangan dan menembus kegelapan hutan malam, kami berjalan menuju rumah Ki Rekso. Setibanya di sana, keadaan rumah sekaligus padepokan itu terlihat sepi. Tidak ada siapapun. Memang anak murid Ki Rekso tidak terlalu banyak, namun akan sulit jika kami berdua harus menghadapi mereka. Nampaknya keberuntungan tengah berpihak padaku. Kesempatan bagus. "Ki Rekso, keluarlah!" Aku berteriak dari halaman. Belum kupijakan kaki ke teras rumahnya, lalu pintu jati berukir itu perlahan-lahan terbuka. Ki Rekso nampak di baliknya, berdiri dengan kedua tangan di belakang. "Ada perlu apa, Nak? Kau ingin meminta bantuanku untuk melepaskan iblis itu, bukan?" Ki Rekso berkata dengan tenang dan datar. "Bukan, malah aku ingin mempersembahkan dirimu sebagai tumbal berikutnya." Mendengar ucapanku, Pak Mul nampak kaget. Namun Ki Rekso tetap dalam ekspresi tenangnya. Mendengar ada keributan, salah seorang anak murid Ki Rekso keluar dan bertanya tentang apa yang terjadi. Ki Rekso berbisik padanya, lalu orang itu pergi dengan berlari meninggalkan kami semua. "Pergi kemana anak buahmu itu?" "Meminta bantuan," kataku sambil tersenyum sinis mengejeknya. Namun Ki Rekso tetap tidak menunjukkan ekspresi apapun, seolah tahu ini semua akan terjadi. "Nah, ini semua belum terlambat. Kematian Agung itu bukan salahmu, ini juga salahku. Aku yang tidak berhasil meredam amarahnya. Aku yang tidak bisa membantunya. Tolong dengarkanlah kakek tua ini, Nak. Aku akan membantumu mengubur kembali iblis itu, dan kamu bisa hidup kembali dengan normal. Jika kamu mencintai Sarah, bukan ini yang harus kau lakukan. Tidak menguburkan jasadnya malah semakin menyiksa Sarah." Kalimat terakhir yang Ki Rekso ucapkan berhasil membuat aku terbelalak kaget. Ternyata dia sudah banyak tahu lebih dari yang aku kira. Ini semakin membuat tekadku untuk membunuhnya semakin mantap. "Den, jangan gegabah," bisik Pak Mul pelan padaku. "Dukun tua ini pantas mendapatkannya, Pak," jawabku. Aku memejamkan mata. Kuucap nama Sarah 3 kali di dalam hati, meminta bantuannya untuk melawan Ki Rekso. Seketika angin kencang berhembus dari arah belakang, saking kencangnya hingga membuat Ki Rekso mundur perlahan hingga memasuki rumahnya. "Jika ada kesempatan, tolong Bapak tancapkan keris ini tepat di dada, dan aku memberikan keris bergagang semar itu pada Pak Mul." Tanpa bertanya lagi, beliau langsung mengangguk dan mengambil keris itu. Ada sesuatu tenaga besar yang masuk dalam diriku, membuat aku tidak takut pada apapun. Aku pun langsung berlari menuju Ki Rekso yang sibuk mengusap matanya, mungkin perih karena hembusan kuat angin tadi. Saat sudah tepat di depan Ki Rekso, aku sudah bersiap untuk meninju wajahnya, namun Ki Rekso lebih dulu menghindar, hingga akhirnya terjadi perkelahian di antara kami dengan menggunakan tangan kosong. Aku tidak menyangka, meskipun tubuhnya kurus dan terlihat renta layaknya kakek-kakek biasa, namun tenaganya teramat kuat. Sejauh ini Ki Rekso hanya menepis dan menghindari seranganku. Tidak sama sekali dia balik menyerang. "Ayo serang aku lelaki tua," ucapku menantang. "Tidak, Nak. Aku tidak sama sekali berniat membuatmu terluka. Mau bagaimanapun ini bukan salahmu. Kita masih bisa terbebas dari semua malapetaka yang disebabkan oleh iblis itu." "Astaga Ki, aku tahu niatmu. Kau menyuruhku melepaskannya karena kau sudah lama mengincarnya, bukan? Kau ingin menggunakannya juga untuk kepentingan dirimu sendiri?" "Aku mengincarnya selama ini hanya untuk aku kubur kembali. Sudah cukup warga desa ini menjadi korban." Banyak alasan juga kau rupanya," aku berkata sambil mulai menyerang Ki Rekso kembali.
Setelah terus-menerus seranganku ditepis, akhirnya Ki Rekso terpojok. "Pak, ini saatnya!" Aku berteriak pada Pak Mul yang sedari tadi berdiri di tengah pintu menunggu perintahku dan celup! Keris bergagang semar itu tertancap tepat di dada Ki Rekso. "Ki Rekso!" Suara Topik terdengar dari arah pintu belakang. Melihat gurunya sudah dalam keadaan lemas dengan sebuah keris menancap di dadanya, Topik pun seketika langsung menyerangku. Namun sebelum dia mendekat, Pak Mul lebih dahulu menghampirinya, menabrak tubuh Topik sampai dia jatuh tersungkur. Lalu darah mengalir dari perutnya. Ternyata Pak Mul menusuknya dengan sebuah golok yang berada di dalam rumah Ki Rekso. Aku terkejut, tidak menyangka ternyata Pak Mul bisa bertindak seperti itu. Topik terlihat tidak sadarkan diri, namun Ki Rekso masih hidup, namun tidak melakukan perlawanan apapun. "Den, bagaimana sekarang?" "Sudah tidak apa-apa, Pak. Keris yang tertancap itu akan bekerja dengan sendirinya. Dia tahu tugasnya. Biarkan dukun tua itu menikmati proses sekarang. Hitung-hitung sebagai balasan atas perbuatannya selama ini," aku berkata sambil menatap dalam mata Ki Rekso yang sedari tadi tidak lepas menatapku. Tidak aku lihat penyesalan dari raut wajahnya. Justru wajah tenang dengan mata berbinar menahan sakit yang teramat. "Wira, aku sudah memperingatimu. Kali ini aku tidak akan bisa membantumu. Maafkan kakek tua ini dan maafkan anakku, Agung." Ki Rekso berkata dengan suara pelan dan serak, dengan sesekali darah segar keluar dari mulutnya. "Alah berisik, kita tinggalkan saja dia di sini, Pak. Kunci pintu depan dengan balok kayu itu agar tidak ada siapapun yang mencurigainya. Oh, dan lagi, selebihnya Nyi Lampor akan kemari untuk mengambil tumbalnya." Titahku pada Pak Mul. Pak Mul pun langsung melakukan apa yang aku perintahkan, lalu kami pergi. Di sisi lain, "Pak, Wira harus pulang sekarang agar tidak dicurigai ayah dan yang lain." "Iya, Den, lebih baik Aden cepat pulang." Saat keris wayang semar itu sudah selesai melakukan tugasnya, dia akan kembali ke wadah ini atau sarung keris. "Nanti saat sudah kembali tolong Bapak bawa ke rumah ya," ucapku sambil menyerahkan sarung keris padanya. "Baik, Den, nanti Bapak akan bawa balik ke rumah Aden. Berhati-hatilah, karena ini sudah sangat larut malam." "Iya, Pak, Wira pamit." Aku pun pergi menuju rumah. Saat tinggal beberapa langkah lagi, tiba-tiba kepalaku pening. Saat mencoba tetap menjaga kesadaran, sayup-sayup terlintas bayangan arwah anak kecil yang menjadi tumbal pembangkit Lampor sedang menuntun Mas Beno. Ah, sial. Nampaknya Dokter Beno ikut campur lagi dengan urusanku. Namun kali ini dibantu oleh arwah bocah lelaki itu. Setibanya di rumah, aku melihat ayah tengah duduk di kursi teras. Melihat kedatanganku, beliau pun berdiri. "Dari mana saja kau, Nak? Baru pulang selarut ini." "Ayah, kan Wira sudah bilang mau ke rumah Pak Mul, sampai Wira ketiduran di sana." "Syukurlah kalau begitu. Ayah takut sesuatu hal buruk menimpamu, sebab Dokter Beno dan yang lainnya pun belum pulang." Saat ayah berkata seperti itu, dari kejauhan terdengar suara motor. Namun saat motor itu tiba, hanya ada Mas Anhar seorang diri. "Loh, Anhar baru selesai?" "Sudah dari tadi sih, Pak. Tapi saya disuruh ngopi dulu sama ibunya sambil menemani. Takut anaknya kejang lagi, jadi agak lama, Pak. Maaf." "Sudah, ndak apa-apa. Lalu Dokter Beno kemana?" "Memangnya belum kembali, Pak. Tadi Mas Ben bilang mau ke puskesmas ngambil barang yang tertinggal tadi siang." "Oh alah, sampai semalam ini belum pulang. Sudah kemarikan motornya, biar saya susul ke puskesmas. Takut sesuatu terjadi pada Mas Ben," ucap ayah cemas dan langsung pergi begitu saja. Aku dan Mas Anhar pun masuk ke dalam dan pergi ke kamar masing-masing. Namun aku tetap berjaga menanti apa yang akan terjadi selanjutnya, sebab aku yakin Mas Beno tidak akan ada di puskesmas. Tidak lama terdengar sebuah pintu terbuka. Aku pun langsung keluar kamar. Benar saja Mas Beno baru datang dan hendak menuju ke kamarnya. "Mas Beno, lama sekali di puskesmasnya. Memang ada apa, Mas?" Aku bertanya padanya. "Ah, itu Wir, saya ketiduran. Cuma lihat film di laptop karena sinyal bagus. Saya malah ketiduran." "Oh,
Ayah cemas, lalu menyusul Mas Beno ke puskesmas. Apa Mas Ben tidak berjumpa dengan ayah? Dari kapan, Wir? Saya tidak bertemu dengan Pak Lurah. Terlihat jelas raut wajah panik Mas Ben. Dari jam 10 loh Mas. Masa tidak ketemu? Tidak, Wir. Saya tidak berjumpa dengan Pak Lurah. Aku memandanginya. Terlihat jelas baju yang dikenakan Mas Beno kotor. Sepertinya dia jatuh tersungkur ke tanah. Lalu Mas Beno pamit ke belakang. Aku masih menatapnya, dan dia pun berhenti di lorong tempat beberapa keris terpajang. Dia lalu memandangi keris-keris itu. Sepertinya dia sudah terlalu banyak tahu, termasuk dengan keris bergagang wayang Semar. Sementara itu di waktu yang lain, sore itu, kami berkumpul di ruang tamu, menikmati kopi sambil berbagi cerita menunggu waktu maghrib. Tidak lama kemudian, para petugas puskesmas datang, termasuk Mas Beno. Ayah, saat ayah mencari Mas Beno ke puskesmas, apa tidak bertemu dengannya? Aku membuka percakapan di antara kami. Iya loh Mas Ben, saya tidak bertemu dengan Mas Ben. Padahal saya masuk ke dalam puskesmas memakai kunci cadangan. Perkataan ayah kali ini benar-benar menyudutkan Mas Beno. Sepertinya saat Pak Lurah datang saya sudah pulang, Pak. Dalam perjalanan pulang, jawab Mas Beno berbohong. Oh ya Pak Lurah, apa sudah tahu siapa yang membunuh Ki Rekso dan anak muridnya? Mas Beno melanjutkan perkataannya. Kali ini dia mulai membahas tentang tragedi kematian Ki Rekso. Entahlah Mas, masih diselidiki. Sepertinya saingan Ki Rekso atau orang yang menaruh dendam padanya. Ayah menjawab, tampak raut wajah takut dan cemas terlihat jelas. Atau mungkin dalang dibalik lampor pelakunya, Pak. Kali ini ucapan Mas Beno mampu membuat kami semua terdiam, termasuk Bi Ningsih yang nampak kaget. Mana mungkin Mas, Ki Rekso itu orang pintar. Pastilah dia bisa menghadapi lampor. Pak Mul membantah ucapan Mas Beno. Bisa saja Pak, pelakunya telah memperhitungkan semua ini dengan matang. Lagi pula Ki Rekso tidak diserang secara batin kanuraganya, namun secara fisik. Mendengar perkataannya, aku semakin yakin dengan apa yang aku lihat semalam tentang arwah bocah lelaki itu yang membantu Mas Beno. Setelah obrolan kami selesai dan sebentar lagi adzan maghrib akan berkumandang, saat aku menuju ke dapur di ujung lorong, Bi Ningsih seperti menungguku, dan saat aku melewatinya, Bi Ningsih pun menarik tanganku. Ada yang ingin aku bicarakan, Wira. Datanglah ke gubuk setelah maghrib. Suara pelan dan serak. Aku hanya mengangguk tidak menjawab perkataan Bibi, karena khawatir ada seseorang yang melihat kami. Singkat cerita, Bi Ningsih sudah menantiku di depan gubuk dengan sebuah obor di tangannya. Lalu kami pun masuk ke dalam. Sebelumnya Bi Ningsih memperhatikan area sekitar dengan seksama, memastikan bahwa tidak ada siapapun yang mengikutiku. Dokter itu sudah keterlaluan, Wira. Iya Bi, dia sudah terlalu banyak ikut campur. Dan tentang keris pusaka itu, entah kapan dia akan membunuhku. Kita harus melakukan sesuatu. Melakukan apa Bi? Kita harus menyingkirkan Dokter Beno, karena sikapnya, nyawa kita akan terancam. Jika sampai ayahmu tahu, atau bahkan warga desa tentang semua ini, tidak akan heran jika kita bisa saja dibakar hidup-hidup. Lalu apa yang harus kita lakukan, Bi? Wira sendiri sudah tidak tahu harus bagaimana lagi. Sepertinya kali ini kita harus menjadikannya tumbal nyai. Maksud Bibi membunuhnya? Iya, mau bagaimana lagi ya? Kau hanya akan menunggu sampai kau yang dibunuh. Aku hanya diam mendengar ucapan Bi Ningsih. Aku memang tidak suka dengan Dokter Beno, namun untuk membunuhnya tidak pernah sama sekali terlintas di pikiranku. Bagaimana caranya, Bi? Kau ingat arwah bocah lelaki itu? Dia ternyata sudah menjadi asuhan Ki Rekso selama ini. Tidak kusangka dukun tua itu sudah tahu tentang ini semua lebih dulu, bahkan sebelum kau menaklukkan Sarah. Iya Bi, aku tahu. Lantas apa yang harus aku lakukan? Sederhana Wira. Kita akan pancing Dokter Beno dengan menggunakan arwah anak lelaki itu. Kita tunjukkan lampor sesungguhnya dan setelah itu kita korbankan dia. Lalu Bi Ningsih mengambil dupa dan beberapa sajian, meletakkannya di depan keranda tempat Sarah terbaring. Bi Ningsih mulai merapalkan mantra dengan
bahasa Jawa kuno yang tidak aku mengerti. Tiba-tiba sosok anak laki-laki yang menjadi tumbal pemanggit lampor pun berdiri di hadapannya dengan kaki yang seperti patah. Leher dengan bekas gorokan bocah lelaki itu mematung. Bola matanya perlahan-lahan berubah menjadi warna merah. Pergilah, pancing Dr. Beno untuk kemari. Bawa dia kemari lalu tunjukkan apa yang aku perintahkan. Biningsi berbicara pada arwah bocah lelaki itu. Tanpa menjawab apapun, sosok bocah itu menghilang hanya meninggal kepulan asap putih tipis. Sekarang kau pulanglah, Wira. Jika esok Dr. Beno tidak ditemukan, buatlah alasan apapun untuk menutupinya. Selebihnya bibi yang akan melakukan. Saat Biningsi berkata, tiba-tiba keranda di depannya bergetar hebat. Lalu pocong jenazah Sarah hilang begitu saja. Cepat pergi. Aku langsung pergi menuruti perintah bibi. Aku kembali ke rumah, masuk ke dalam kamar, berusaha untuk tertidur dengan kepala penuh pertanyaan. Apa yang akan terjadi esok saat semua orang di rumah ini tahu Dr. Beno menghilang dan bahkan akan menjadi tumbal? Tetap saja mau seberapa lama aku memejamkan mata, aku tidak bisa tertidur. Bayangan kesalahan pada Agung kembali menghantui. Pagi itu benar-benar menjadi pagi yang mencemaskan. Mas Beno dinyatakan hilang. Ayah segera mengutus beberapa anak buahnya untuk mencari Mas Beno. Di sisi lain, ibu mulai mencurigaiku. Terlihat dari gelagatnya yang berusaha mencari waktu untuk berbicara denganku, namun terhalang oleh keberadaan ayah. Jika ayah sedang berada di rumah, ibu akan selalu ada di sisi ayah untuk melayani maupun menemani. Aku akan pergi ke gubuk menemui Sarah. Suasana rumah saat ini sungguh membuatku tidak nyaman. Hatiku tidak tenang. Hanya dengan memandang wajah Sarah, semua gundah gelisah di dalam hatiku sirna. Namun setibanya di sana justru aku dikejutkan oleh Mas Beno. Terlihat ada beberapa luka kecil di tubuhnya dan pakaiannya yang terlihat kotor. Tunggu Mas Ben, ini saya Wira. Aku menahan tangan Mas Beno karena dia siap memukul dengan sebuah balok kayu di tangan. Ya Allah Wir, saya kira kamu. Jawabnya nampak lega. Kamu apa Mas? Mas Beno kenapa ada di sini? Semua orang rumah mencari Mas Beno. Ceritanya panjang. Yang paling penting itu Wir, Sarah mantan calon istrimu. Ternyata Mas Beno sudah melihat Sarah. Kenapa Mas? Ada apa dengan Sarah? Jawabku pura-pura panik. Dia ada di sana. Dia adalah arwah penghuni lampor selama ini. Aku langsung berlari menuju Sarah yang terbaring di dalam keranda. Aku menangis kembali, teringat kejadian-kejadian yang telah aku alami. Kesalahanku, namun tanganku sudah terlanjur kotor. Mas Beno, ucapku lirih kepada Mas Beno yang masih berdiri mematung melihatku. Namun tiba-tiba, jedep, keris Kiai Ageng Suro terbang dan seketika langsung menusuk dadaku. Sial, sepertinya ini adalah waktu yang tepat. Sudut pandang dari Dr. Beno. Wira, kau, jadi selama ini kau? Ucapku kaget setelah melihat keris Kiai Ageng Suro menancap di dadanya. Wira meringis, namun tiba-tiba dia tertawa terbahak-bahak. Tawanya menggelegar terdengar menggema di dalam gubuk kecil ini. Iya Dr. Beno, iya, aku adalah dalang di balik semua ini. Aku yang menggunakan lampor, itu aku. Dia nampak mengerikan, tidak seperti Wira yang aku kenal. Kau melakukan ini untuk mengawetkan Sarah? Atau apa? Katakan padaku, apa tujuanmu? Sampai tega melukai dan mengorbankan warga desamu sendiri, Wira. Ucapku dengan nada sedikit tinggi, menahan sebuah gejolak amarah di dalam hati. Memang, tujuanku untuk Sarah, namun bukan ingin ku begini. Aku tidak ingin seperti ini, Mas. Aku pun korban. Apa? Korban katamu? Korban yang mengorbankan orang lain? Mas Ben.
Seharusnya kau tidak ikut campur. Jangan terus mencari tahu tentang kejadian di desa ini. Kau itu hanya seorang pendatang. Kali ini Wira berkata sambil berjalan pelan ke arahku. Meski dengan tangan kosong sepertinya dia siap menyerangku. Bukan aku yang ingin ikut campur, Wira. Namun seolah-olah Sarah meminta tolong dan membuat aku semakin penasaran untuk muak semuanya. Sarah katamu, lihat di sana Mas Beno. Lihat betapa bahagianya. Betapa cantiknya dia. Lebih cantik dari saat masih hidup. Wira berbicara sambil menunjuk dan memandangi jenazah Sarah yang berada di dalam keranda. Jika kau adalah dalang di balik ini, Wira, berarti kematian Kirekso juga adalah ulahmu, kan? Dukun tua itu. Itu adalah ganjaran yang pantas atas semua dosa-dosanya selama ini. Lalu dosa apa yang Agung lakukan sehingga dia pun kau bunuh? Wira terdiam. Kali ini mendengar ucapanku, matanya membulat dan mulai memerah. Lalu dia pun meringis. Keris Kiai Ageng Suro yang tadinya hanya sebesar jari tengah, kini malah menjadi seukuran keris pada umumnya. Keris itu semakin membesar, sehingga membuat Wira memuntahkan darah segar dari mulutnya. Apa yang terjadi pada Agung itu bukan urusanmu. Sebenarnya aku juga tidak tahu apa yang terjadi dengan Agung. Namun jika Agung adalah korban lampor dan apa yang Kirekso katakan itu benar, berarti Agung juga adalah korban dari ulah Wira. Wira ambruk tersungkur. Dan ini adalah kesempatan yang tepat untuk kabur. Aku berlari begitu saja meninggalkan Wira yang tergeletak, namun masih sadar. Wira terus berteriak menyuruhku untuk berhenti. Aku terus berlari entah kemana tidak tahu tujuan. Yang jelas di pikiranku saat itu adalah aku harus pergi dari desa ini. Namun ternyata kaki ini membawaku sampai di rumah Kirekso. Rumahnya nampak kosong. Sepertinya para murid Kirekso tidak ada yang berani mendiami rumah ini. Aku pun memberanikan diri untuk masuk ke dalam. Baru ditinggal beberapa hari, namun rumah ini nampak sangat usang dan hawa angkernya sudah terasa. Apa sebab ilmu yang Kirekso anut dan para kodam yang tidak terurus sehingga membuat rumah ini nampak menyeramkan? Permisi, assalamualaikum, ucapku dengan pelan menghormati siapapun yang ada di dalam sana, meminta izin untuk masuk. Kosong. Hanya saja beberapa barang dan pusaka nampak hilang. Aku ingat betul karena sebelum Kirekso meninggal, aku pernah kemari. Terdengar suara seorang anak kecil menangis dari dalam sebuah kamar. Suaranya mirip dengan hantu bocah lelaki yang membantuku tempo hari. Hai nak, ini aku. Tolong tunjukkan dirimu. Prup. Pintu kamar yang tertutup itu tiba-tiba terbuka seperti dibanting dengan sangat kencang. Perlahan-lahan, sosok anak kecil itu menampakkan dirinya. Dia menunduk dengan masih terus menangis. Dia kembali. Tolong. Bagaimana aku bisa menolongmu? Katakan. Kubur dia kembali. Bunuh dia. Kali ini sosok anak kecil itu berkata dengan menunjukkan wajahnya dan lehernya yang hampir terputus. Tolong bantu aku. Dengan terpaksa aku meminta tolong padanya. Lalu dia pun mengangguk. Lalu menunjuk pada sebuah kotak besar yang ada di belakang meja kayu jati di ruang tamu. Aku mengikuti arahannya, membuka kotak tersebut. Ada beberapa benda kuno di dalamnya. Sebuah buku tua, selai kain berwarna merah, sebuah jenglot, dan ini adalah keris Kiai Ageng Suro. Kenapa ada di sini? Bawalah keris ini, nak. Ini ada Nyai Ageng Suro, pasangan dari keris Kiai Ageng. Keris ini bisa mengubur kembali iblis itu. Wah, ternyata pasangannya. Suara Kirekso terdengar samar-samar seperti terbawa angin. Aku yang terpana hanya mampu terdiam. Antara percaya atau tidak, suara yang baru saja aku dengar adalah suara Kirekso. Saat aku menunjukkan keris ini pada hantu bocah lelaki, tiba-tiba dia pun seolah masuk ke dalamnya dan hanya meninggalkan asap tipis. Lalu harus kemana aku sekarang? Kembali ke rumah Pak Lurah atau harus ke gubuk itu menghadapi mereka langsung? Lebih baik aku kembali ke rumah Pak Lurah saja untuk mempersiapkan semuanya, termasuk keberanian. Karena meskipun Wira ingin menyerangku, tapi bukan hal bagus jika harus menyerang di hadapan anggota keluarganya.
Aku berjalan terus ke arah timur, seperti arahan Ki Rekso dulu saat aku tersesat dan menemuinya. Tidak beberapa lama akhirnya aku menemukan jalan besar, jalan yang akan membawaku ke rumah Pak Lurah. Baru beberapa langkah, terdengar suara Pak Mul memanggilku. "Mas Beno!" Pak Mul berlari menyusulku. "Iya Pak, ada apa?" Malah bertanya ada apa. Justru saya bertanya Mas dari mana saja. Kami semua panik mencari. "Ini pun saya baru pulang mencari Mas Ben," ucapnya sambil mengatur nafas. Itu Pak, ceritanya panjang. Lebih baik saya ceritakan di rumah Pak Lurah saja." "Jangan Mas, jangan ke rumah Pak Lurah, terlalu jauh. Kita ke rumah saya aja." Pak Mul sedikit memaksa. "Tapi Pak..." "Sudahlah, mari Mas. Sepertinya Mas Beno lelah. Akan semakin lelah jika harus ke rumah Pak Lurah." Pak Mul memegang tanganku dan membawaku ke rumahnya. "Jangan, jangan." Suara rintihan pelan hantu bocah lelaki. Gelagat Pak Mul aneh selama di perjalanan menuju rumahnya. Dia berkali-kali melihat ke arahku dengan tatapan gugup dan khawatir. Namun sejauh ini aku masih berprasangka baik padanya. Sesampainya di rumah, Pak Mul langsung menyuruhku masuk, lalu dia menutup pintu. "Duduk dulu Den, biar Bapak ambilkan minum." Aku hanya menuruti perintahnya. Aku duduk dan mengamati rumah ini. Baru pertama kali aku masuk ke dalam rumah Pak Mul. "Ini Mas, silakan diminum." Pak Mul menyodorkan segelas teh hangat padaku. Namun saat aku mengangkat cangkir dan ingin meminumnya, tiba-tiba tanganku bergetar hebat. Entah mengapa, sehingga gelas yang aku pegang terlempar dan pecah. Air teh yang tumpah itu seketika mengeluarkan asap dan bergejolak. Lalu airnya berubah menjadi berwarna hitam pekat. "Apa itu Pak? Bapak ini mau meracuni saya?" Pak Mul hanya diam menunduk. "Maafkan saya Mas, maafkan saya." Lalu Pak Mul bangun dan pergi ke dapur. Aku yang ketakutan pun sontak bersiap untuk pergi. Saat hendak membuka pintu, Pak Mul datang dengan sebuah kayu di tangannya. "Jangan lari Mas, saya mohon. Lebih baik begini, daripada Mas Beno harus menjadi tumbal iblis itu." Aku tidak menjawab apapun dan langsung pergi meninggalkan Pak Mul. Pak Mul pun mengejarku. Aku panik dan takut. Tidak ada cara lain, aku harus meminta pertolongan. Saat melewati rumah Pak Lurah, terlihat motor Pak Lurah ada di halaman. Berarti beliau sedang ada di rumah. Aku langsung masuk ke dalam, berteriak memanggil-manggil Pak Lurah. Pak, tolong saya Pak." Pak Lurah muncul tiba-tiba dari depan teras, namun dia hanya terdiam berdiri mematung menatap ke depan. "Pak, tolong saya Pak." Aku langsung menghampiri Pak Lurah yang berdiri di tengah pintu. Dengan isyarat tangan, Pak Lurah menyuruhku untuk bersembunyi di balik tubuh tegapnya. Aku berdiri di belakang Pak Lurah. Dari kejauhan terlihat Wira datang dengan keris yang masih menancap di dadanya. "Ayah, tolong Wira. Lihatlah apa yang terjadi pada anakmu, ini adalah ulah dari dokter itu." Wira pura-pura lemah di depan ayahnya. Namun Pak Lurah masih terdiam memandangi Wira dari ujung kaki sampai ujung kepala. "Hukum dokter itu ya, bunuh dia!" Wira berteriak. Namun Pak Lurah masih membisu. Lalu Pak Mul datang, tapi dengan tangan yang kosong. Melihat kedatangannya, aku menjadi takut dan semakin bersembunyi di balik punggung Pak Lurah. Seakan tahu dengan kejadian saat di rumah Pak Mul, Pak Lurah pun semakin pasang badan, seolah siap melindungiku. "Berikan iblis itu padaku, Wira," ucap Pak Lurah tegas. Iblis apa maksud ayah? Wira tidak mengerti." Wira menjawab dengan lemas dan tubuh yang ditahan oleh Pak Mul seolah-olah akan pingsan. "Jangan kau tutupi lagi. Aku sudah tahu semuanya." "Pak, sepertinya Bapak salah sangka." Pak Mul mengelak. "Diam kau. Kalian sangka aku tidak tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi." Pak Lurah meninggikan nada bicaranya. Di saat kami semua terdiam, sayup-sayup lagu tembang Jawa terdengar. Suara ini adalah suara Ningsih. Dan benar saja, Ningsih tiba-tiba muncul dari balik tubuh Wira. Lalu dia membisikkan sesuatu ke telinganya. Ningsih menatap tajam padaku dengan senyuman yang mengerikan. Jelas nampak sekali bahwa dia bukan Ningsih. Tras!
Seketika kepala Pak Mul putus, terlepas dari tubuhnya. Entah dari mana Wira mendapatkan parang itu, namun dengan sekejap mata dia langsung memegal kepala Pak Mul. "Wira, beraninya kau!" Pak Lurah berteriak dengan tubuh yang bergetar, menampakkan betapa murkanya dia. Namun tidak ada raut penyesalan atau kesedihan dari wajah Wira. Malah dia masih bisa tersenyum. Wira memegangi kepala Pak Mul, diacungkan ke depan, lalu dia mulai berkomat kamit dengan mata tertutup. Dari belakang tubuhnya Ningsih mulai menari dengan gemulai khas tarian Jawa sambil terus menembangkan tembang Jawa. Lalu Ningsih berhenti dan sebuah keranda kosong terbang menuju arah kami. Dengan sebuah keris di tangan Pak Lurah menghadang keranda itu. Seperti ada sebuah perisai terbentang melindungi kami. "Mundurlah, jauh diriku," ucap Pak Lurah pelan padaku. Aku pun mengikuti arahannya, mundur beberapa langkah dari Pak Lurah. Buar! Tiba-tiba Pak Lurah terpelanting dan jatuh. "Pak, apa Bapak baik-baik saja?" Aku langsung menghampiri Pak Lurah dan membantunya bangun. Tapi Pak Lurah malah menatap keris yang terselip di celanaku. "Ini keris Nyai Ageng." "Iya Pak, ini pemberian Kirekso padaku. Berikan padaku," pinta Pak Lurah. Aku langsung menyerahkan keris itu padanya. Beliau langsung bangkit dan merapalkan sesuatu. Keris itu dilemparkan pada Ningsih. Ningsih terdorong terbang hingga menancap di salah satu pohon dengan keris Nyai Ageng yang tertancap di dadanya. Ningsih menggeliat, bergetar hebat dari mata, hidung, telinga, dan mulutnya mulai mengeluarkan darah. Lalu dia terdiam, sepertinya telah mati atau hanya tidak sadarkan diri. Wira yang melihat itu mulai panik dan ketakutan, sementara Pak Lurah menarik sebuah keris dari saku celananya. "Apa kau tahu, Wira, mengapa saat aku melakukan perjanjian dengan iblis itu dan akan menyudahinya, hanya anakku dari kampung sebelah yang menjadi korban, sementara kau tidak? Padahal aku harus mengorbankan semua keturunanku. Kenapa kau malah selamat? Apa kau tidak pernah memikirkan itu?" kata Pak Lurah. Aku tidak mengerti apa yang Pak Lurah katakan, namun perkataannya berhasil membuat Wira tercengang. "Maksud ayah, aku bukan anakmu." "Aku kira kau tidak sebodoh itu, Wira. Jangan berbelit-belit, jelaskan semuanya," Wira berteriak kepada Pak Lurah. "Hei Wira, orang yang kau penggal kepalanya itu adalah ayahmu, Wira." Bak petir di siang bolong. Suara Pak Lurah menggelegar bergema di antara kami terdengar memilukan, namun itu adalah kenyataan. Pak Mul adalah ayahmu, Wira. Ibumu tidak bisa memiliki anak. Saat Pak Mul datang dengan menggendong seorang bayi dan dia berkata bahwa istrinya telah meninggal, seketika ibumu langsung jatuh hati pada bayi itu. Dengan belas kasih meminta izinku untuk merawatnya sebagaimana anak sendiri. Lalu aku pun memberinya izin. "Bayi itu kau, Wira." "Bapak!" teriak Ibu Lurah yang datang dari arah lorong. Kami semua terdiam, tidak terkecuali Wira. Air mata mulai meleleh dari kedua matanya jatuh membasahi pipi. "Nak, apa yang ayah katakan itu tidak benar, nak. Kau adalah anak ayah dan ibu. Bagaimanapun apapun yang terjadi, kau tetap anakku." Ibu Lurah berkata dengan berlinang air mata berusaha memeluk Wira yang mematung. Wira mengambil keris Kiai Ageng Suro yang tergeletak di bawah kakinya. "Maafkan aku, Bu. Aku akan mengakhiri semuanya." Jelep. Wira menancapkan keris itu tepat di dada sebelah kiri. Kali ini keris itu berhasil mengenai jantung Wira. Wira ambruk. Tangisan Bu Lurah pecah saat itu juga. Aku berlari menghampirinya, meskipun sempat ditahan oleh Pak Lurah. "Wira, maafkan aku, bukan begini maksudku. Aku merasa bersalah karena telah membawa keris itu sebelumnya." Tidak apa, Mas. Ini adalah balasan untuk menebus semuanya. Maafkan aku, Mas Beno, karena ingin mencelakaimu. Aku telah membunuh ayahku sendiri, Mas." Wira menangis menatap jenazah Pak Mul tanpa kepala di sebelahnya. Lalu tidak lama Wira menghembuskan nafas terakhirnya. "Wira!
jerit Bulurah. Seiring dengan kematian Wira, Ningsih yang tertancap di pohon jatuh ke tanah. Wajah seramnya hilang, berganti dengan wajah Ningsih biasanya. Kau yang membuat anakku mati. Bulurah mendorongku sambil terus berusaha untuk menyerangku. Kau penyebabnya. Kali ini dia berhasil menyekek leherku. Pak Lurah langsung menghampiri kami. Dengan sekuat tenaga beliau berusaha melepaskan cekikannya. Aku jatuh sambil memegangi leher. Aku coba mengatur nafas yang sesak sebab cekikan kuatnya. Apa yang kau lakukan, ah? Dia telah membunuh anakmu. Dia pantas mati. Sadarlah, ini semua adalah ulah Wira. Dia pantas mendapatkan semua ganjaran ini. Bulurah terdiam dan terdengar suara besi saling beradu. Tiba-tiba sebuah keranda terbang, entah dari mana arahnya. Gagang pegangan depan keranda itu menusuk perut Bulurah dan membawanya masuk ke dalam rumah. Aku dan Pak Lurah terdiam masih tidak percaya dengan apa yang kami lihat. Semua terjadi begitu cepat. Jalanang, jalanang. Terdengar suara nenek tua berbicara. Suaranya nampak jauh namun terdengar jelas. Nada suaranya pelan dan serak sehingga membuat bulu tengkukku meremang. Saat kami terdiam, tiba-tiba Pak Lurah jatuh tengkurap di tanah, seperti ada yang menarik kakinya. Lalu dia pun terseret masuk ke dalam rumah. Pak Lurah berusaha dengan memegangi 2 daun pintu depan, tapi seolah-olah ada kekuatan yang membuat pintu itu seperti akan menjepit tubuh Pak Lurah. Pak Lurah meringis. Keringat mulai bercucuran. Saat aku ingin membantunya, sosok hantu bocah lelaki itu justru memegangi tanganku, berusaha untuk menahan. Pergi, cepat pergi dari desa ini, cepat. Plus. Pak Lurah tertarik ke dalam. Pintu seketika tertutup rapat dan lantunan tembang Jawa terdengar. Kali ini suara nenek tua itu yang melantunkannya. Pergi, cepat pergi. Suara bocah lelaki itu memaksaku untuk pergi. Aku pun berlari pergi, meninggalkan semuanya. Dengan air mata yang terus-menerus menetes, memikirkan apa yang akan terjadi pada Pak Lurah. Ingin aku berhenti dan kembali untuk menyelamatkan Pak Lurah atau siapapun yang masih hidup di sana. Namun kedua kakiku seperti digerakkan terus hanya untuk berlari. Hingga tidak terasa, aku sampai di depan gapura desa. Sayup-sayup terdengar tembang Jawa itu lagi. Aku yang ketakutan mencegat sebuah mobil yang melintas dan meminta tolong untuk diantarkan kemana saja, asal pergi dari desa terkutuk ini. Pak Lurah, Anda ini orang baik. Tidak pantas menghakimi seseorang dari masa lalunya, karena kita tidak tahu bagaimana berusahanya dia untuk keluar dari jerat masa lalunya. Ki Rekso, Wira, Ningsih, dan Pak Mul, terima kasih. Semoga kalian beristirahat dengan tenang. Alhamdulillah kisah ini selesai. Terima kasih untuk Kak Fadilah selaku penulis dari kisah ini. Dan tentunya makasih banget ya buat teman-teman yang udah setia sampai sejauh ini. Mampir juga ya ke channel Saringan Admin. Itu di layar akhir nanti akan ada, ditungguin ya sampai video ini habis. Nanti tinggal disentuh aja. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.